Sobat Umi, jumpa lagi dengan saya Erdin, alumni SMA 70 Angkatan 86. Di hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya berkunjung ke sebuah sekolah yang sangat menarik. Dia terletak ada di daerah Pegagusan. Sekolah apa itu? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan berikan tanda jempolnya untuk like. Terima kasih. Oke, kita berkenalan dengan sahabat 70 juga yang sangat concern terhadap pendidikan, terutama pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Siapa gerangan? Yuk kita temui Mbak Rina Jayani. Hai Mbak Rina, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Rina, sekolah Aluna ini apa yang melatar belakangi sehingga Mbak Rina mendirikan sekolah ini? Pertama-tama sekolah Aluna ini didirikan awalnya terinspirasi dari anak saya yang paling kecil. Namanya Ramzi, dia terlahir tunarungu, sekarang dia sudah lulus SMA dan bisa berbicara verbal. Nah, saya ingin berbagi pengalaman ataupun berbagi apa yang saya lakukan terhadap Ramzi sampai dia bisa berkomunikasi verbal. Karena selama ini kan tunarungu orang-orang biasanya terbayangnya kalau disebutkan tunarungu itu berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Jadi memang tunarungu tuh ada yang sebetulnya bisa verbal ya? Iya. Nggak cuma sekedar bahasa isyarat ya? Iya, jadi itu yang ingin saya sosialisasikan, yaitu bahwa tunarungu solusi komunikasinya itu sebenarnya ada 3. Bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, kemudian membaca gerak bibir, dan yang ketiga berkomunikasi verbal, lisan, tapi dengan mendengar. Nah, Ramzi itu menggunakan solusi komunikasi yang ketiga itu. Jadi saya ingin berbagi kepada orang tua yang lainnya. Dulu kan susah cari sekolah gitu ya. Jadi saya mendirikan sekolah Aluna ini. Kemudian ingin mensosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa tunarungu jika diberikan kesempatan untuk berkomunikasi ya? Iya, dilatih dari sedini mungkin, itu bisa berkomunikasi verbal layaknya anak-anak reguler lainnya. Oke, jadi yang melatar belakangi ternyata anandanya Mbak Rina sendiri ya? Iya, gitu betul. Ya? Oke, di saat pemilihan, mau tahu aja nih, Aluna itu apa sebetulnya? Nama apa? Oke, kalau dari nama sih Aluna itu artinya murid dalam bahasa Portugis. Tapi kalau mungkin Mbak Erdin bisa lihat logonya itu kenapa kura-kura. Nah, kenapa kura-kura? Karena kita terbiasa apa-apa tuh instan. Padahal saya mau dengan kura-kura itu pelan tapi pasti. Gitu, jadi tidak ada berproses ya, tidak ada yang instan, semuanya berproses. Nah, khususnya untuk anak-anak tunarungu itu ingin belajar bicara verbal itu juga butuh kerja keras dan proses yang panjang, tidak secepat itu dan tidak semudah itu, jadi butuh kerja keras. Kemudian juga tadi mau saya tambahkan kenapa sekolah Aluna didirikan, bahwa belum banyak sekolah inklusi di Indonesia ini yang menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus, khususnya tunarungu, kemudian dicampur dengan anak-anak reguler lainnya. Nah, dengan mencampur anak-anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus, itu sebenarnya ada 2 manfaat. Saling beradaptasi ya? Iya, manfaat itu tidak hanya diterima oleh si anak berkebutuhan khusus, tetapi manfaatnya juga dirasakan oleh anak-anak yang reguler. Untuk anak yang berkebutuhan khusus, khususnya tunarungu, tentunya mendapatkan kosakata dari teman-teman yang reguler. Iya, karena kan mereka berkomunikasi biasa ya. Jadi dapat kosakata dari teman-temannya. Sebaliknya, teman-teman yang reguler bergaul atau bercampur bersama teman-temannya yang tunarungu ini, empatinya akan tumbuh, karena empati itu kan abstrak. Bagaimana kita mau menjelaskan empati kepada anak kecil? Tetapi dengan mencampur begini, itu menjadi konkret bahwa di dalam satu kelas itu ada yang sudah bicara, ada yang belum, ada yang pakai kacamata, ada yang pakai alat bantu dengar atau alat imla, semua bisa. Jadi belajar ya? Iya, kemudian mereka saling tolong menolong, saling membantu, sehingga empati itu tumbuh
di dalam kelas tersebut. Oke, Mbak Rina, aku mau tahu nih, tadi sempet ya, saya tertarik ini apa sih? Ini ada kotak-kotak, ada angka-angka, ada apa tuh bilah kayu. Boleh juga ini apa ya? Oke, sekolah Aluna ini kan sekolah Aluna Montessori. Jadi metode yang kami gunakan memang metode Montessori. Nah, metode Montessori itu konsepnya mengajarkan dari konkret ke abstrak. Jadi anak-anak usia dini itu sejatinya memang belum bisa mempelajari hal-hal yang abstrak, harus konkret dulu. Nah, ini adalah salah satu contoh alat Montessori di area matematika. Gimana nih? Ya, jadi apa namanya? Ini untuk mengajarkan kuantitas dari angka. Biasanya anak-anak itu mungkin sudah tahu angka 1, 2, 3. Iya, karena kan itu lambang ya. Iya, tapi sebenarnya di dalam pikiran anak itu hanya sebagai gambar atau tadi simbol atau lambang. Nah, dengan menggunakan alat ini memudahkan anak memahami. Nanti kita ajarkan kalau 0 itu kosong. Nah, kalau 1 itu gimana? 1. Ya, dia taruh di sini. Ya. Kemudian ini berapa? 2. Oke. Oh, berarti dia ambil 1, 2. Dia pegang. Nah, dengan memegang itu kan jadi konkret ya. Kemudian dia taruh. Kemudian ini angka berapa? 3. 1, 2, 3. Kemudian dia taruh. Ini berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dengan 4 begini, setelah 4 dia taruh. Ini pun juga mengajarkan, jadi kita nggak usah mengasih tahu bahwa 4 itu lebih banyak daripada 2 atau 2 karena otomatis iya, dia bisa, ini 1. Iya. Ini lebih dari 1. Iya, jadi banyak gitu. Apalagi anak kecil kan tangannya kecil. Kemudian dia memegang segini aja mungkin susah. Oh, ternyata tuh 4 banyak ya, gitu. Kenapa banyak? Soalnya nggak cukup ya. Iya. Penggenggamnya. Iya, jadi ini salah satu cara untuk mengajarkan kuantitas pada anak-anak di sekolah Aluna. Konkret. Iya, betul. Wah, menarik. Saya sekarang mau tanya nih. Ya. Tantangan apa yang dirasakan di saat pandemi ini dengan kondisi yang PSBB ya? Ini anak-anaknya gimana cara pembelajarannya? Oke. Tantangannya memang cukup banyak. Ya, pertama karena ada anak-anak berkebutuhan khusus, di mana anak-anak berkebutuhan khusus itu tentunya dia membutuhkan penanganan langsung. Kemudian kan tadi kalau anak-anak itu juga perlu belajar konkret tuh semuanya harusnya dipegang. Tetapi tantangan tersebut harus kita sikapi dengan positif sehingga membuat kita menjadi kreatif gitu ya. Jadi kami di sini juga memberikan pembelajaran daring, pembelajaran online, ya. Kemudian itu dikemas sedemikian rupa supaya anak tertarik. Jadi biasanya seperti alat-alat seperti ini kita minta orang tua membuat dari, iya bisa dari, dari chopstick, sumpit, atau dari stick es krim. Jadi banyak sekali peralatan ini yang kita minta orang tua, dengan panduan dari guru, gitu. Kemudian juga sehingga masih sinkron ya antara pembelajaran di Aluna dengan pada saat mereka daring di rumah. Di rumah, gitu. Cuma memang yang beratnya khususnya untuk yang anak tunarungu, karena kan mereka harus mendengar melalui, melalui screen itu juga tidak mudah. Nah, di Aluna kan tadi seperti saya sampaikan, khusus untuk tunarungunya adalah tunarungu yang ingin belajar berbicara verbal gitu. Jadi memang di sini kami ada terapinya untuk terapi mendengar dan berbicara verbal. Di kelas pun nanti mereka ada jam yang khusus untuk mengajarkan mereka mendengar dan berbicara verbal. Oke, terima kasih. Ini yang bikin saya menarik juga dari tadi nih. Ini buku apa sih? Oke. Jadi ini adalah buku yang ditulis oleh anak saya yang pertama. Jadi kakaknya Ramzi yang menulis. Iya, kakaknya Ramzi yang menulis.
Kemudian digambar, ilustrasinya dibuat oleh Ramzi sendiri. Nah, tujuan dari buku ini adalah ingin mensosialisasikan dan memberi informasi kepada masyarakat luas melalui buku cerita sederhana, karena buku cerita anak itu tidak hanya dibaca oleh anak biasanya. Orang dewasa pun pasti juga senang membacanya, terutama dengan gambar-gambar yang menarik ini. Jadi anak ataupun orang dewasa juga bisa membaca buku cerita anak. Jadi tujuannya ingin mensosialisasikan mengenai anak tunarungu yang bisa berbicara, bisa loh anak tunarungu itu berbicara verbal, dan juga ingin memberi ikut berbagi. Iya, memberi pengetahuan juga kepada anak-anak reguler lainnya bahwa anak tunarungu yang pakai alat bantu dengar ataupun alat implan jangan dijauhi, tetapi diajak bermain bersama gitu. Jadi tujuannya itu sih. Oh, bersyukur sekali ya. Jadi mungkin juga juga bakat dari Ramzi ya untuk menggambar. Gitu iya. Dulu sih awalnya tuh saya kasih dia les gambar. Waktu itu saya khawatir kalau dia waktu mau masuk SMP takutnya dia nggak punya teman. Jadi saya pikir kalau dia senang menggambar, jadi dia punya kesibukan kalau tidak ada teman yang ngajak ngomong gitu. Tapi ternyata dengan dia menggambar ini dia senang, dan ya semoga ini menjadi bekal dia nanti. Mbak Rina, yang terakhir nih aku mau tanya, Mbak Rina kan sudah berpengalaman ya bagaimana menangani anandanya sendiri. Ada pesan nggak kepada orang tua yang memang mempunyai putra putri yang berkebutuhan khusus seperti halnya Ramzi? Oke. Pertama itu adalah harapan saya semua bayi yang baru lahir itu sebaiknya tes pendengaran. Jadi jangan hanya cuma tes lihat fisiknya aja lengkap atau enggak. Alangkah baiknya sejak lahir itu tes pendengaran. Karena jika diketahui dari sedini mungkin, jadi kalau misalnya tes pendengaran dari lahir, kemudian ternyata ada masalah dengan pendengaran, usia 6 bulan tes secara detail, dan setelah 6 bulan betul-betul memang ada masalah dengan pendengaran, apakah itu berat, ringan, berat, ataupun sangat berat. Kalau sangat berat itu artinya perlu tindakan gitu kan? Iya, sangat berat itu di atas 100 desibel tuh kira-kira kalau suara pesawat terbang aja dia nggak dengar gitu. Nah, kalau sangat berat memang disarankan untuk operasi. Nah, di Indonesia ini operasi cochlear implant memang paling dini itu bisa dilakukan di usia 1 tahun. Tapi jika tidak terlalu berat, mungkin sudah bisa mulai juga pakai alat bantu dengar. Nah, kalau sudah menemukan atau anak terlahir tunarungu, itu selama ditangani dengan dini, cepat, itu bisa dilatih untuk berkomunikasi verbal atau lisan selayaknya kita seperti ini gitu. Jadi jangan sedih. Cuma memang untuk melatih anak tunarungu berbicara verbal ini harus usia dini. Baiknya itu memang di bawah 5 tahun atau 6 tahun lah. Di atas 6 tahun itu berarti harus memilih solusi komunikasi yang lain, misalnya tadi yang berkomunikasi dengan bahasa isyarat ataupun membaca gerak bibir. Jadi semoga dengan adanya sekolah Aluna Montessori ini yang berharap bisa awareness atau pengetahuan juga orang tua di luar sana mengenai anak tunarungu semakin baik. Nah, sahabat Bumi, rupanya penjelasan dari Mbak Rina ini cukup membantu buat kita semua. Ternyata anak tunarungu itu sebetulnya nggak semua berbicara berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Ajaklah bermain dan ajak berkomunikasi. Nah, Mbak Rina, ini ada kenang-kenangan masker dari Mas Yuliarman, alumni SMA 70 angkatan 82. Silakan diterima ya. Iya, terima kasih kesempatannya untuk bisa berbagi pada hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam episode berikutnya.